Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan My Hero Academia episode 1 season 5 sudah rilis di permukaan. Jika kalian yang ingin menonton secara legal, kalian bisa langsung nonton di Ikiyi dan kalian bisa sampai ke Seleo menonton My Hero Academia dari season 1 sampai season 5. Dan di Ikiyi ini gratis abis, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan. Jadi di episode 1 kali ini kita diberikan hal yang menunjukkan bagaimana konflik antara One for All dan All for One, misi Hawks dari pemerintah, dan debutnya pro hero wanita mantap aduhai. Maka dari itu sebaiknya kalian nonton dulu animenya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebagai catatan, di konten breakdown episode 1 ini, admin usahakan tidak akan melakukan spoiler yang terlalu barbar. Dikarenakan beberapa subscriber channel ini juga ternyata tidak semua penikmat manga. Jadi mungkin di konten pembahasan detail di lain waktu, baru admin akan bahas dengan mode spoiler barbar. Oh iya, by the way, episode 1 ini dimulai dari chapter 195, dan berikut akan kita breakdown dari scene per scene. Terungkap nama asli Endeavor dan debut pro hero Mirko. Di episode pertama ini, kita langsung ditampilkan mengenai kondisi Endeavor yang sudah babak belur, dan langsung melanjutkan flashback di kejadian pasca melawan Hutnomu. Endeavor yang sudah tak sanggup bertarung, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang villain yang adalah Dabi. Di sini, Endeavor hanya mengetahui bahwa yang datang padanya adalah Dabi, dan belum mengetahui siapa Dabi yang sebenarnya. Duh, gemes pengen spoiler. Endeavor hanya mengetahui sosok Dabi berawal dari kasus yang Dabi pernah lakukan di season 4 kemarin, di mana dialah yang membunuh Snatch. Jika kalian lupa, Snatch ini adalah pro hero yang memburu League of Villains saat menculik mobil yang berisikan overhaul. Singkatnya, Snatch mati dibakar Dabi. Udah, gitu aja. Nah, saat basa-basi berlangsung, Dabi segera menyerang Endeavor dengan api birunya. Namun untungnya, si pro hero aduhai si milik Kitty Hei akhirnya datang dengan kekuatan tendangan yang sungguh luar biasa. Dan dia adalah Mirko, pro hero peringkat 5 terbaik di Jepang. Nah, karena posisi Dabi yang tidak memungkinkan saat ini, maka Dabi menghubungi Dr. Ujiko untuk menteleport dirinya ke tempat lain. Seketika, cairan hitam muncul dari dalam mulutnya. Cairan hitam ini bukan cairan hitam biasa. Pasalnya pernah juga muncul pada saat insiden Kamino untuk menolong para anggota League of Villains. Dan spoiler sedikit, cairan hitam ini namanya adalah Quirk Warping yang dimiliki oleh salah satu Nomu. Tidak lupa juga, sebelum berteleport, Dabi berharap agar Endeavor tetap hidup. Akan tetapi yang Dabi lakukan di sini malah membuat Endeavor kaget. Dikarenakan Dabi memanggil nama Endeavor dengan nama aslinya yang adalah Todoroki Enji. Pastinya Endeavor terkejut dong. Nah lo, astagfirullah pen spoiler anjir. Hawks menjadi agen ganda. Setelah pertemuan Endeavor dan Dabi, Hawks yang sudah bebas dari skenarionya tadi kemudian menemui Dabi dan mengancamnya karena sudah melanggar rencana awal. Karena harusnya Dabi melepaskan Nomu di area pabrik. Namun yang terjadi malah di tengah perkotaan. Alhasil, Hawks cukup menyesalkan hal ini karena selain tidak sesuai dengan rencana, juga menghasilkan beberapa korban dan kerusakan di tengah kota. Namun Dabi malah mempertanyakan kenapa Hawks tidak membiarkan Hutnomu membunuh beberapa warga. Nah, demi menjaga misi gandanya, Hawks beralasan bahwa hal itu demi menjaga popularitasnya sebagai pro hero nomor 2. Dan untuk semakin meyakinkan Dabi yang sejak awal tak percaya dengan Hawks, maka Hawks berikrar bahwa yang dia lakukan tadi adalah salah satu bagian dari pengabdian terhadap League of Villains. Scene berpindah ke lokasi ke gedung pemerintahan, di mana ada penyelenggara asosiasi pahlawan dan juga nyonya presiden. Singkatnya, pemerintah memberi Hawks tanggung jawab untuk menjadi salah satu antek-antek League of Villains dan juga menjalankan skenario yang diharapkan hasilnya dapat menjadi pengetahuan bagi asosiasi pahlawan mengenai rahasia League of Villains. Dan ternyata, akting dari Hawks ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan diperbolehkan selama itu menjadi sebuah kepentingan pemerintah. Buset, pemerintahan di Boku no Hero ngeri juga ternyata. Nah, maka dari itu, tadi Hawks memberikan suatu alasan kepada Dabi mengenai mengapa Nomu tak membunuh seorang pun adalah karena semua itu berada dalam skenario Hawks yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai agen ganda yang sedang meneliti pergerakan dan rahasia League of Villains. By the way, di sini Endeavor tak tahu akan skenario tersebut, padahal dia adalah pro hero peringkat 1 saat ini. Konflik keluarga Endeavor. Scene bergeser ke rumah keluarga Endeavor, di mana ada Soto, Natsuo, dan Fuyumi. Singkat cerita, kedatangan Endeavor ternyata tidak disenangi oleh Natsuo, dikarenakan masalah keluarga yang masih membekas di ingatannya mengenai kejahatan Endeavor di masa lalu, dan mengenai Toya. Nah, siapakah Toya ini? Kalian cari tahu sendiri biar admin bebas dari serangan netizen. By the way, Natsuo ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Intinya di sini ini hanya menunjukkan dendam Natsuo tentang Endeavor yang sudah membuang keluarganya demi ambisinya, dan Endeavor berniat untuk memperbaiki semuanya. Bagi kalian yang mengikuti manganya, kalian tentu tahu drama kampret dari keluarga Endeavor ini. Pertemuan Deku dan seluruh pewaris One for All. Sebenarnya, scene ini adalah kelanjutan dari post-credit scene di episode terakhir season keempat, di mana setelah latihan One for All, Deku kemudian tidur dan langsung berada di dimensi lain untuk bertemu seluruh pewaris, serta melihat secara langsung konflik awal antara pewaris pertama dan All for One.
Di sini ini, kita ditunjukkan Nana Shimura, si botak, si pertapa, si boyband Korea, dan tentu saja All Might dengan bentuk aura, serta dua pewaris yang masih belum diperlihatkan wujudnya. Di dimensi ini, Deku hanya dapat memanifestasikan mata dan tangan kanan. Hal ini dikarenakan dia masih 20% menguasai One for All. Koreksi bila salah. Kemudian secara tiba-tiba, terdengar suara sang kakek legend yang adalah All for One yang sedang bertengkar dengan adiknya yang adalah pewaris One for All pertama. Di sini, wujud All for One dan adiknya cukup jelas ditampilkan. Setelah di season-season sebelumnya, kita hanya diperlihatkan cuplikan yang kurang jelas. Tapi di episode pertama ini, kita akhirnya diperlihatkan walaupun masih dalam bentuk proyeksi ingatan masa lalu. Konflik antara One for All dan All for One. Setelah diperlihatkan seluruh pewaris tadi, Sen bergeser ke konflik antara pewaris pertama One for All atau kita panggil saja adik All for One dan si All for One atau kakak si pewaris pertama One for All. By the way, di scene ini si adik All for One belum memiliki One for All yang dimaksud. Kita singkat saja konflik ini. Singkatnya, adik All for One tak setuju dengan visi misi dari kakaknya yang berusaha untuk menyatukan masyarakat namun dengan cara yang salah. Yang intinya, All for One di sini memiliki niat busuk. Namun All for One membungkusnya dengan upaya menegakkan kebenaran demi mewujudkan ambisi pribadi All for One itu sendiri. Nah, karena adik All for One yang tak percaya akan konsep kebenaran All for One, maka All for One kemudian menunjukkan salah satu aksi dari konsep kebenaran yang dimaksud, di mana All for One menghadirkan dua contoh orang, yang satu memiliki quirk yang dapat menghasilkan taring di wajahnya, sehingga dia dijauhi oleh banyak orang, dan seorang quirkless yang seringkali mendapat serangan dari penjahat berquirk. Adik All for One yang memiliki hati seorang pahlawan kemudian berusaha memberitahukan bahwa All for One memiliki niat buruk terhadap mereka berdua. Namun sayangnya, karena kondisi fisik adik All for One yang sangat-sangat lemah ini, maka rencana penyelamatannya gagal dan menjadikan dua orang contoh eksperimen All for One ini dapat terjadi, di mana All for One kemudian memindahkan quirk yang ada pada si pemuda tadi, sehingga dia menjadi quirkless dan tak buruk rupa lagi. Lalu si quirkless tadi diberikan quirk oleh All for One dari si pemuda yang sudah quirkless tadi, dengan bentuk quirk yang sepertinya telah termodifikasi oleh All for One, dengan tujuan agar si botak quirkless tadi ini dapat memiliki quirk yang berguna untuk melindungi dirinya. Nah, tentu saja di dunia ini gak ada yang gratis dong. Maka setelah All for One yang dalam hal ini menyembuhkan mereka, maka All for One kemudian memberikan mereka suatu utang yang harus mereka tepati, yaitu membantu All for One dalam menjalankan aksinya. Akan tetapi setelah proses tadi, terjadi perdebatan antara adik All for One dan All for One mengenai ideologi membela kebenaran menurut mereka masing-masing. Adik All for One tidak tinggal diam dan terus berusaha menyerang kakaknya. Akan tetapi karena tubuh fisiknya yang lemah, maka dia tak berhasil untuk melawan balik. All for One di sini malah menghina adiknya dan menganggap bahwa dia adalah seorang quirkless. Padahal kan tidak seperti itu ceritanya. Tenang saja, ini bukan spoiler. Kabar tentang quirk sebenarnya dari pewaris pertama ini sudah diungkap di season 3, yang tidak lain quirknya adalah pewarisan. Singkat cerita, All for One kemudian mengumpulkan bawahan sebanyak mungkin dan adik All for One yang selalu ngotot untuk tidak bergabung dalam rencana All for One berakhir di penjara. All for One sebenarnya di sini hanya berusaha untuk membuat adiknya berada di zona nyaman. Namun karena ideologi adik All for One yang berseberangan dengan ideologi kakaknya, maka dia melawan. Nah, karena perlawanan adik All for One yang membuat All for One kasihan, karena dia adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa, maka akhirnya All for One memberikan kekuatan yang dia temukan yang kiranya cocok untuk tubuh lemah adiknya. Ingat kawan-kawan, perlu digarisbawahi bahwa kekuatan yang diberikan oleh All for One ini adalah kekuatan yang dia temukan. Semoga di konten selanjutnya kita bisa bahas. Kembali ke topik. Namun, adik All for One menolak akan pemberian kekuatan tersebut. Akan tetapi proses pemindahan quirk tak dapat dihindari dan akhirnya adik All for One menjadi pewaris pertama One for All. Setelah proyeksi konflik antara pewaris pertama dan All for One, maka si pewaris pertama langsung menyudahi kisahnya karena Deku baru 20% menguasai One for All. Episode 1 My Hero Academia Season 5 ini ditutup dengan Deku yang terbangun dengan kekuatan One for All yang tiba-tiba aktif saat masih tertidur. Wow, sangat epic sekali untuk episode pertama kali ini. Admin upayakan agar nantinya detail dari episode pertama ini admin bahas di konten selanjutnya. Soalnya, admin juga sedang dalam masa KKN, jadinya cukup sulit untuk mencari waktu menulis naskah dan editing video. Jadinya admin mohon maaf bila nantinya konten yang kalian harapkan masih kurang memuaskan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata, see you next time!